Masih di Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, Sobat Fox ya. Di jam 4 ini, tadi seperti yang Mutia udah bilang, ada yang spesial. Ada yang spesial banget Sobat Fox ya. Kalau sebelumnya kita belum ngebocorin nih apa yang spesial. Hari ini Mutia dan Andi kedatangan orang yang cantik banget ya, udah ada di seberang kita nih. Iya bener ya, ternyata yang cantik banget itu bukan hanya martabak yang spesial ya kan, bukan hanya nasi goreng yang enak ya. Belum buka puasa Pak nanti ya. Iya makanya kalau udah Ramadan kayak gini, pas puasa kayak ini kan pikirannya kayak gitu ya Bu ya. Cuman yang ini beda banget. Beda banget. Ada yang udah gabung barengan sama kita. Halo, selamat sore. Hai, sore. Hai, aduh, suaranya udah bisa ditebak ya Sobat Fox ya. Pastinya dia adalah Gak sama kayak Mutia ya. Saya gak nyebutin loh ya. Gak apa-apa, saya anaknya sadar diri kok ya. Kan kalau dari suaranya udah bisa ditebak. Beliau ini adalah seorang perenang yang handal. Oh iya, perenang. Soalnya suaranya ada kecipak-kecipu Waduh, gitu. agak nakutin ya Bu ya. Ayo selamat sore, boleh kenalan dulu nih. Ada Riri Moya. Hai, halo. Riri Moya, Sobat Fox kalau memang udah follow Instagramnya Riri Moya pasti udah nggak asing lagi ya. Riri Moya adalah seorang penyanyi yang dulunya adalah model. Waduh. Iya kan Kak? Iya nggak sih? Aku sebenarnya agak bingung sih kenapa dibilang model, karena jujur ya, kalau misalnya model tuh bukan as a professional, tapi kayak lebih dulu tuh aku suka ikut-ikutan lomba fashion, suka fashion show kayak gitu. Pantesan menang di fashion show Muslim Banten ya. Beberapa kali. Tapi tidak menyebut diri sebagai model gitu. Enggak, karena enggak as a profesi sih ya kan. Profesi aku bukan model, jadi kayak nggak bisa dibilang model nggak sih? Tapi dulu waktu awal ikut modeling nih katakanlah kan bukan sebagai profesi, tapi kan pernah juga gitu kan terjun di dunia itu. Awalnya di tahun berapa dan berapa lama sampai jadi penyanyi seperti sekarang ini? Itu sebenarnya start dari aku waktu kecil. Iya, jadi dari kecil nih aku memang udah hobi nyanyi, hobi hobi fashion show. Mungkin lebih kayak diarahin sih sama orang tua kalau modeling ya. Aku suka diikutin ke fashion show kayak gitu dari kecil. Terus tapi aku juga sempat punya satu album cilik gitu di umur 8 tahun. Jadi aku memang udah nyanyi tuh dari kecil. Terus fokus ke pendidikan lagi sampai aku selesai sekolah, baru aku lanjut nyanyi lagi. Entar dulu, dari kecilnya umur berapa sih Riri? Aku hobi nyanyi itu dari umur 4 tahun. 4 tahun? Umur 4 tahun. Saya yang 2 tahun hobi nyanyi aja gak bisa nyanyi loh ya. Iya Sobat Fox, beneran. Beda ya. Bibitnya beda. Bener ya, berarti orang tua saya ini yang salah gitu kan ya. Loh kok begitu? Loh kok begitu? Kok bisa begitu ya? Tapi berarti memang dari umur 4 tahun, terus habis itu orang tua mulai mengarahkan itu untuk modeling aja, nyanyinya juga? Nyanyi tuh karena udah bawaan dari lahir kali ya, jadinya kayak nggak terlalu difokusin justru di nyanyinya. Dari sombong ya. Dari lahir nangisnya merdu ya. Iya. Kayaknya beda gitu. Gitu ya, ada vibranya gitu kan ya. Iya, karena mungkin orang tua lihat aku udah nyanyi gitu dari kecil, jadi kayak udahlah biarin aja nyanyi gitu, dipikirnya cuma hobi doang. Tapi dulu justru diarahinnya ke modeling gitu. Berarti salah nih ya. Mama pasti kan sengaja salah. Wow, udah dibocorin aja loh, kita belum nyinggung ke sana loh ya. Tapi kalau kita ngomongin sebelum ke single. Jadi si Riri ini Sobat Fox ya, Riri Moya ini ada single baru yang judulnya udah dibocorin sama Riri sendiri, sengaja salah padahal tadi saya simpen dulu untuk segmen kedua. Tapi karena memang udah dibocorin, karena memang juga udah ada di Instagram juga, di YouTube juga udah rilis music videonya juga kan ya. Nih tapi kita bakal ngebahas yang lain dulu nih. Riri kan hobinya kan traveling juga ya. Iya benar. Benar. Ini sejauh ini travelingnya sampai mana? Sampai mana ya? Jujur dari Sabang sampai Merauke aku belum semuanya, aku belum pernah semuanya gitu ya di Indonesia justru. Pengennya sih bisa keliling Indonesia, tapi aku justru malah keluar negeri dulu. Kemana aja keluar negeri? Paling sering sih ke Korea ya. Korea. Jepang, Pantesan apa tuh? Pantesan karena kalau saya lihat video klipnya dari Sengaja Salah itu untuk pas di telepon bahasanya di bahasa handphone Korea. Oh ya, karena itu modelnya tuh orang Korea langsung. Itu model orang Korea langsung. Oh, saya kira orang Indonesia yang wajahnya ada mix-mixnya gitu. Enggak, itu orang Korea langsung ya. Oh, berarti bisa bahasa Cina ya. Bahasa Jepang ya.
Tapi kalau untuk di Indonesia sejauh ini untuk travelingnya sejauh mana? Di Indonesia. Waduh, Baduh. Indonesia mah baru di Pulau Jawa, Pulau Jawa ya Bali. udah. Oke. Kalau bucket list yang pengen banget didatengin di Yang pengen Indonesia. banget di Indonesia, aku tuh belum pernah jalan-jalan ke Sumatera loh. Oh, ke Sumatera belum? Belum pernah. Oke. Sumatera. Oke, besok saya ajakin deh ke sana. Ya. Kenapa harus Anda yang Lihat ngajakin? tadi mau Sumatera gitu kan ya, tapi tanpa pengaman gitu. Kan siapa tahu kalau kok dinyanyiin serem. jadi kayak harimaunya itu jadi luluh lantak Bu ya. Jadi luluh. Nah, maksudnya jadi luluh saya lepain aja ya ditambah kenapa pakai aja. lampak ya kan? Apalah ya. Tapi ya ini kan berarti karena sudah dari kecil suka nyanyi, terus habis itu diarahkan untuk modeling juga. Akhirnya apa yang membuat Riri pengen aku ingin profesional di nyanyi nih? Jadi awalnya tuh aku ketemu sama manajer dan produsernya Teh Ocha. Oke. Gak sengaja aku lagi nyanyi-nyanyi, dia dengar suara aku, terus diajakin nyanyi. Jadi kayak mau nggak gitu nge-produce lagu? Oh mau banget gitu kan. Tadi dulu, ini ketemunya di mana? Di kafe kah atau di mana? Ketemunya jadi aku lagi live. Live. Oh, Lagi oke. live, Live aku ya? lagi nyanyi. Di mana itu? Di Di salah satu cafe. aplikasi live streaming Oh, gitu oke, lah. oke. Ya, Oke. di live streaming gitu. Aku lagi iseng-iseng aja gitu kan di jalan sambil nyanyi-nyanyi. Terus dia ternyata lihat aku, dengar suara aku, dan akhirnya tertarik buat ngajak aku nyanyi gitu. Gak salah sih, kayaknya udah dilirik lama banget. Karena kan dia juga cover Waduh. lagunya Rosa banyak banget kan. Iya. Paling lumayan. suka sama satu lagunya Rosa, lagu yang mana? Lagu apa ya? Terlalu Cinta. Terlalu cinta. Terlalu Iya sih. cinta. Saya juga Kenapa cinta tuh? banget sih. Iya. Oke. Kenapa Keren ya? banget Kita lanjut aja nggak apa-apa ya. Kenapa memilih lagu Terlalu Cinta yang paling disukain? Sebenarnya banyak sih lagunya Teh Ocha yang enak-enak buat dinyanyiin kan, kayak hampir semuanya gitu. Cuma kayaknya yang paling nyangkut di aku Terlalu Cinta gitu. Coba nyanyi oke. sedikit aja Terlalu cinta. Waduh. Coba. Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Kalau saya sih yes ya. Ini Mas Anang ya. Tewca gimana? Hah? Saya es teh kebetulan bukan teh Ocha ya. Iya. Oke Sobat Fox, kita nanti bakal ngebahas terkait dengan single terbarunya dari Riri Muya ya, yang judulnya adalah Sengaja Salah. Jadi ya. kalau Sobat Fox penasaran, salah bukan. gitu nggak sih? Bukan. Nggak gitu ya? Salah. Oh gitu. Oh iya. Beda ya. Beda. Kalau Sobat Fox pengen kepo juga boleh banget untuk tanya-tanya ke kita langsung. Nanti kita tanyain ke Riri langsung di 0887 188 1053 via DM Instagram kita juga boleh @foxradiojogja. Kita nanti bakal balik lagi bareng Andi Syarif, ada Mutia Nisa dan juga Riri Moya. Masih di Fox Radio Jogja ditemenin sama Afternoon Tea Sobat Fox ya. Kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama Riri Moya. Dan tadi kita udah dengerin single terbarunya dari Riri Moya dengan Sengaja Salah ya. Enak banget ya Sobat Fox ya. Ini katanya sih lagunya beda sama lagu yang sebelumnya, single-single sebelumnya ya. Single-single sebelumnya kan lebih ballad Iya, gitu kan. bener-bener. Akhirnya di sini berbeda Yes. gitu. Middle beat ya. Tapi kenapa beda gitu? Karena memang aku pengen something new aja sih, pengen yang something different gitu. Karena sebelumnya kan dari lagu 1 sampai ke 4 aku tuh ballad terus. Terus lagunya tuh tentang yang tersakiti mulu gitu, di PHP-in apa gitu. Jadi lagu yang ini tuh aku kayak pengen lebih cheerful aja sih. Gitu. Tapi kalau setiap Move on. rilis single, Riri ini adalah tipe orang yang relate sama aku sendiri gitu Iya. kan. Jadi liriknya itu relate deh pokoknya sama aku sendiri Iya, gitu. iya, Itu iya nggak Pak? Iya, bener. Maksudnya relate sama aku, tapi relate sama mungkin lebih ke relate banyak orang juga Banyak orang. sih. Karena kayak lagu Sengaja Salah ini kan temanya mengangkat tentang toxic relationship gitu. Itu lagi banyak banget terjadi di luar sana tentang toxic relationship gitu kan. Oke. Tapi kalau ngomongin tadi kan ngomongin dari single 1 sampai 4 tuh tersakiti terus. Tapi kan kalau ngomongin toxic relationship juga ada mungkin sebagian besar yang merasa itu juga tersakiti gitu. Tapi Iya. kalau menurut Riri sendiri bedanya apa nih? Dari yang sebelumnya tersakiti yang sebelumnya di 4 single sebelumnya dan yang sekarang. Bedanya mungkin kalau di lagu ini tuh aku lebih kayak
pengen nyemangatin yang lagi ada di posisi toxic relationship, walaupun kita ngerasa sedih atau apa, tapi nggak usah berlarut-larut, kayak ya udah lo harus harus semangat supaya bisa tahu solusi jalan keluar dari toxic ini gitu. Karena nggak bagus juga kalau misalnya kita berlarut-larut dalam ketoksikan, ya nggak sih? Betul. Tapi emang pernah berada di hubungan yang toksik? Aduh. Pernah apa enggak? Aduh. Pernah sih. Tapi menurut Riri, hubungan yang toksik itu sejauh apa sih? Yang kayak gimana sih? Yang kayak gimana ya? Toxic tuh definisinya sebenarnya beda-beda kan buat setiap orang. Ada yang mungkin udah hubungannya misalnya udah lama, terus tapi udah bosen, tapi mau mutusin nggak enak gitu, udah kenal sama keluarganya atau gimana. Ada yang kayak gitu kan. Ada juga yang emang pacarnya posesif. Mungkin setahun 2 tahun masih oke, kayak dia tuh emang gak mau kehilangan gue ya, jadi dia tuh kayak gitu. Awalnya mikirnya kayak gitu, sweet, awalnya sweet ya kan? Tapi lama-lama wah ternyata capek juga diposesifin mulu. Lama-lama toksik gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oke, berarti Riri di bagian mana? Tetap ya harus aku ya. Apakah bosen? Apakah posesif gitu? Kalau di singlenya kan ini ada posesifnya ya kalau dari singlenya. Tapi kalau dari Ririnya sendiri gimana? Ya lebih ke diposesifin sih. Oke, emang dulu diposesifin sama mantan, nggak apa-apa lah, mantan di spill lah ya. Emang seperti apa sih? Siapa tahu Sobat Fox ada di hubungan yang seperti itu, tapi belum sadar ternyata ini adalah hubungan yang toksik gitu. Biasanya sih gini, kalau paling banyak terjadi, ini terjadi di aku juga ya. Kayak misalnya semenit, 2 menit, 15 menit, 30 menit nggak ada kabar nih. Padahal juga kita lagi sibuk entah apa gitu, tapi yang di sana tuh mikirnya aneh-aneh, macem-macem, kayak kamu ngapain di sana gini, nggak pernah nggak ngabarin gini. Lama-lama itu berarti pikirnya udah negatif banget ya. Jatuhnya kayak apa ya, live report gitu ya. Oh iya. Berarti Riri dulu kalau hubungan sama mantan yang mungkin aja diceritain di dalam single yang sengaja salah ini, itu sering ini ya, share live location ya nggak sih? Kalau nggak tuh ini apa namanya? Find friends, tahu nggak? Oh iya. Friends yang Find kita friends. tuh kalau misalnya lagi dimanapun bisa di track sama dia. Oh lagi di sini. Jadi locationnya harus nyala terus. Iya. Terus Ya, capek. sama Ada disuruh yang ngerasa. sama disuruh foto nggak sih lagi di mana? Terus foto lagi di sini ada bener, tempatnya bener. gitu kan. Ya, harus ada buktinya ya. Ya. Benar. Tapi sampai sejauh ini kan berarti kan udah bisa ngeluarin single sengaja salah, kan belajar dari yang namanya pengalaman diposesifin, akhirnya harus segera move on nih. Nah, satunya lewat single ini kan udah diceritain gitu. Nah, kalau dulu proses move onnya Riri di hubungan yang toksik itu seperti apa? Akhirnya sih ada satu titik di mana aku udah bosen gitu, udah capek dengan diposesifin kayak gitu ya. Itu tadi kayak setahun 2 tahun masih oke, kayak nggak apa-apa lah gitu. Maksudnya pikirnya itu kan ya namanya kalau pacar kita sayang sama kita kayak itu menurut aku bentuk sih kasih tadinya sayang hal ya? yang wajar gitu ya, bentuk kasih sayang bener. Tapi lama kelamaan kok iya berarti dia nggak percaya sama kita dong. Bener-bener yang harus dikasih tahu. Terus kalau misalnya lupa dikit marah atau gimana, ya gitu kan. Jadi udah deh, kayaknya mendingan diudahin aja daripada juga kita mentalnya lama-lama tergerus juga ya kan. Tapi berapa lama akhirnya Riri menyadari bahwa ini kayak enggak deh gitu? Ini benar-benar ya, dikasih berapa? tahu. Di-spill semuanya. Tadi kan udah di-spill juga. 1-2 tahun berarti cukup lama ya kan? Lama sih, lumayan. Lama, lumayan ya. 4 Dari tahun. SMP, 4 SD, tahun. TK, 4 tahun. 4 tahun ya. Berarti 4 tahun 4 untuk akhirnya tahun. keluar ngerasa kayak udah Iya, cukup gitu ya. udah enough gitu. Tuh. Sobat Fox ya, kalau mungkin sekarang berada di hubungan yang toksik, dengerin lagunya Riri yang sengaja salah. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi Sobat Fox untuk sengaja salah. Kalau pengen lihat untuk video klipnya udah diupload juga ya di YouTube juga. Nanti Sobat Fox jadi inspirasi. Sengaja salah kata-kala gitu kan ya. Salah kostum atau emang sengaja gitu kan ya. Ke kondangan, bawahnya adalah pakai sweater gitu ya. Iya, kalau- atau Celana training. pakai celana training, benar ya. Ini emang sengaja bikin masalah yang akhirnya emang Riri mengakhirinya gitu juga. Iya, jadi intinya tuh gini. Personal ya lagunya ya. Ini kenapa jadi aku terus ya dikulik gitu. Kita ngulik lagunya aja gimana. Jadi lagu ini tuh sebenarnya tentang dia yang terjebak di toxic relationship, mau keluar dari itu tapi bingung, nggak ada way outnya gitu. Bingung gimana caranya. Terus akhirnya
ya udah deh gue bikin ulah aja biar si pacarnya ini ilfil terus diputusin. Oke. Oke. Kalau kita ngomongin tentang proses penulisan dari lagunya sendiri, ini kan yang nulis adalah Kak Bambi ya. Iya. Nah, ini Riri juga ada andilnya nggak di situ? Seberapa banyak Yes. akhirnya di Apakah dalam penulisan? emang request, Kak, aku pengen dong lagu yang seperti ini untuk liriknya, yaitu tentang toxic relationship, atau emang udah jadi aja lagunya dikasih sama Riri? Ini memang aku awalnya workshop sama dia. Memang konsepnya dari aku. Jadi pas ketemu gitu ngobrol sama Kak Bambi, Kak aku pengen bikin lagu deh gitu. Tapi aku nggak mau bikin yang ballad lagi, nggak mau yang sedih-sedih lagi. Aku pengen bikin yang lebih cheerful, yang middle beat gitu. Akhirnya jadilah si Sengaja Salah ini. Jadi awalnya aku cerita aku pengen bikin lagu tentang orang yang terjebak di toxic relationship tadi. Terus tapi bingung gimana cara mutusinnya karena si pacar ini selalu nahan gitu. Akhirnya ditulislah sama dia, gak nyampe 1 jam, cuma kayak berapa menit doang. Terus dikasih lihat liriknya, so aku langsung kayak, wow ini maksudnya apa ya? Kok kayak tersindir gitu. Langsung relate ya? Langsung relate kan. Kok bisa bikin kata-kata ini dapat contekan dari mana nih gitu. Padahal aku cuma menjelaskan secara general aja gitu kan. Jadi pas aku lihat liriknya langsung suka. Oke lah Kak kita bikin gitu, kita produce nih lagu gitu. Oke, dan akhirnya jadi satu lagu ini. Tapi kalau untuk proses yang lainnya seperti aransemen dan yang lain-lain itu berapa lama? Aransemen termasuknya lumayan sih, lumayan cepet 1 bulanan. 1 bulanan, dari bulan? Dari, waduh inget-inget dulu deh kapan ya? Januari Februari itu aku photoshoot sama bikin MV. Oke. Jadi aransemen sama rekaman itu udah dari sebelum itu. Oke. Tahun lalu mungkin ya. 2022. Oke. Berarti ini juga seluruh prosesnya cukup cepat ya? Lumayan cepat sih Ya, masuknya. dan cukup personal juga ya tadi. Ternyata ya. Tapi kalau sama Kak Bambi ini kan berarti udah tahu nih lagu-lagu Riri sebelumnya ya kan? Kayak Peka, terus juga apa sih tentang LDR itu? Andai Dulu. Yes, betul. Itu kan kok tiba-tiba kamu nggak mau lagu ballad lagi nih gitu? Ada pertanyaan kayak gitu nggak sih? Enggak sih, kebetulan juga Kak Bambi itu yang bikin lagu aku pertama kali yang bukan Cinta Sejati. Oke. Jadi Kak Bambi itu udah tahu karakter suara aku, udah tahu maunya aku tuh gimana gitu, dia udah paham banget. Jadi pas aku ngomong kayak gitu, oh ya gue tahu nih mau dibikin apa gitu. Terus dia nulis lagu, terus dia juga yang bikin notasinya gitu kan. Pas aku denger, kok bisa pas banget gitu. Iya karena gue tahu loh karakternya tuh suaranya kayak gini nih, dibawanya ke arah yang ada sentuhan R&B-nya gitu lah. Ada sentuhan cara R&B-nya. nyanyinya. Walaupun di sini memang musiknya masih termasuk pop ya, tapi ada sentuhan R&B-nya dari vokalnya gitu. Oke. Tapi sejauh ini Riri, respon dari pendengarnya sendiri setelah mendengarin lagunya yang Sengaja Salah gitu kan ya, yang dari sebelumnya kan dengerin lagunya Riri yang ballad gitu kan, dan akhirnya dengerin lagu yang Sengaja Salah ini yang middle beat. Nah ini responnya sejauh ini yang Riri terima, entah itu dari mereka DM di Instagram ataupun komentar di YouTube, itu apa sih? Alhamdulillah sih responnya positif semua. Semua pada bilang kayak ini tuh beda banget di lagu ini, lebih fresh gitu. Terus kayak menemukan karakter Riri yang sekarang nih beda banget gitu, dan banyak yang ngerasa aku cocok di lagu ini. Gitu. Kalau Riri sendiri ngerasanya lebih cocok, lebih suka ballad atau lebih suka yang kayak gini? Aku suka lagu yang sekarang ini sih, ternyata ya lebih enjoy nyanyiinnya. Berarti untuk nextnya ya, untuk single selanjutnya berarti akan ada di middle beat lagi. Belum tahu. masih rahasia kayaknya. Masih rahasia. Tapi rencana ke depan ada nggak sih untuk tahun ini, targetnya berapa lagu setelah rilis yang Sengaja Salah ini? Targetnya mungkin sekitar 3 bulanan lagi lah. 3 bulanan baru 3 mau rilis bulanan lagi. lagi. Berarti memang sudah mulai juga prosesnya untuk yang baru. Aku sebenarnya udah nyiapin 1 lagu untuk nextnya gitu, tapi aransemennya belum kita bikin, masih inilah, masih apa ya, masih sekarang kan dalam proses Sengaja Salah gitu. Jadi mungkin setelah ini baru akan dipikirkan aransemen lagunya gitu. Oke, tapi liriknya udah ada. Liriknya, notasinya udah ada, dan kebetulan lagu next ini
aku sendiri yang nulis. Oke. Kalau yang ini tadi personal, yang ini personal banget. Jauh lebih personal lagi berarti yang Jauh kedepannya. lebih personal lagi. Curhatan pribadi dituangkan dalam sebuah lagu Sobat Fox ya. Tapi ini istimewanya kalau jadi seorang musisi ya, penyanyi ya kan, kita bisa nuangkan curhatan kita, terus pengalaman kita dulu, entah itu di hubungan percintaan ataupun hubungan yang lainnya dalam satu lagu ini. Jadi kalau pas dengerin lagunya tuh kayak wah, aku ingat dulu waktu aku di lagu ini aku tuh gini gitu. Iya nggak sih? Iya benar. Oke, Sobat Fox, kita nanti bakal lanjut lagi obrolan bareng Ririmu ya. Jadi kalau Sobat Fox nih sekali lagi ada pertanyaan silahkan untuk tanyain ke kita langsung. Kita nanti bakal sampaikan ke Riri di 0887 188 1053. Masih di Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih barengan Andi Syarif, ada Mutia Nisa, dan pastinya juga ada Riri Muya. Bener banget Sobat Fox, dan tadi kita udah ngobrolin seputar single Sengaja Salah ya. Ini yang ceritanya tuh pengen keluar dari toxic relationship dengan sengaja bikin kesalahan biar orang yang di toxic relationship ini bisa keluar ya kan. Tapi kalau kita udah ngomongin soal singlenya tadi, kan kita udah sempat di-spill dikit nih di depan tadi kalau salah satunya di video klipnya itu pemeran laki-lakinya itu adalah orang Korea asli gitu ya. Yes. Nah ini gimana nih ceritanya nih? Ceritanya jadi waktu itu aku memang suka banget sama hal-hal yang berbau Korea gitu kan. Dan memang kita di Indonesia lagi banyak yang lagi demam Korea ya nggak sih? Ya. Benar banget. Jadi waktu itu kepikiran kayak gimana kalau cari model cowoknya yang ada look Koreanya gitu. Awalnya cuma mau look Korea doang gitu. Ternyata dari tim aku ada yang ngasih ini orang Korea asli loh. Oh iya gitu. Malah dibawain orang Korea asli. Oke ya udah, terus dilihat oke. Akhirnya ketemu sama namanya Nam Opa. Nam Opa. Oh, Pak Nam. Pak Nam. Iya. Iya sih, namanya cuma Nam gitu doang. Kalau Pak Nam jualan gudeg ya. Namanya Nam Opa ya. Iya, itu Nam Pak Ajusi ya. Ajusi beda lagi. Ajusi kan bapak, om kan? Lebih tua gitu. Di sana banyak banget sebutannya. Kalau yang lebih muda Opa. Oke. Tapi kalau cowok manggilnya beda lagi, bukan Opa tapi Hyung. Iya. Hyung ya. Betul ya. Saya malu banget kalau nanti ada yang kesini, "Hei Opa" gitu kan. Opanya taunya Opa pasangannya Oma. Betul, itu maksud saya ya. Iya. Terus lanjut lagi nih, proses ketemunya terus sampai jadi cocok syuting. terus gimana tuh? Terus ya udah akhirnya dikasih mood board gitu kan buat syuting. Kita sama-sama pelajarin, terus ya udah sih jalan gitu aja, langsung bener-bener bondingnya tuh pas kita lagi di lokasi syuting gitu. Oke, tapi gimana? Itu berarti nggak pakai proses casting atau gimana? Enggak. Oh serius? Wah beruntung sekali kalau emang ada darah Korea Sobat Fox ya. Karena emang jarinya dari awal pengen ada vibes dan look Koreanya ya. Tapi emang kalau untuk MV sih nggak pakai casting sih. Gitu. Jarang, kecuali kalau emang buat film, buat sinetron kayak gitu-gitu itu kan pasti melalui proses casting gitu ya. Tapi kalau buat MV sih biasanya lebih ya udah kita langsung tunjuk aja mau sama siapa gitu. Oke, lagian juga udah nggak kaku-kaku banget ya di video klipnya kan. Iya. Kebetulan dia juga bisa banget sih buat acting gitu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin tentang konsep videonya sendiri, boleh nggak sih dibocorin seperti apa konsep videonya sendiri? Kan mungkin Sobat Fox ada yang belum nonton. Harus nonton berarti. Harus nonton. Tapi kalau digambarkan nih, gimana kalau Riri menggambarkan si MV-nya sendiri? Konsepnya sebenarnya nggak jauh-jauh dari judul lagunya, Sengaja Salah. Jadi di sini Nam Opa ini sebagai pacar aku yang orangnya perfeksionis banget. Sedangkan aku sengaja bikin ulah supaya dia ilfeel gitu kan. Jadi ketika ada satu scene yang kita mau dinner nih, tapi dia udah pakai jas, baju rapi gitu kan. Aku cuma pakai baju celana training, tetap dandan sih, cuman aku nggak pakai pakaian yang seharusnya mau dinner gitu kan. Biasanya dress up apalah gitu. Ini aku nggak, terus
ya bikin kesel dia aja gitu, yang duduk dicuekin, dianya aku main handphone kayak gitu. Yang juga duduk di dalam mobil kakinya dinaikin ke dashboard iya, gitu bener. Terus ada satu scene yang lucunya adalah ini kan aku harus marah-marah gitu sama dia. Dia marah-marah ke aku marah-marah ke dia. Cuma aku pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Korea. Oh iya. Kamsahamnida gitu dong pasti ya. Asyik gitu dia, asyik gitu kan. Aku jadi nggak nyambung gitu tuh. Cuman abis itu aku nanya, aku setelah selesai itu malah jadi apa ya? Jadi kursus sama dia. Itu tadi artinya apa? Tapi Riri kan asli Bandung kan? Iya. Nah, bahasa Sunda sama bahasa Korea kan beda-beda tipis iya, kan. bener. Bener. Abdi teh gitu ya. Harusnya Riri marahnya pakai bahasa Sunda harusnya. Iya, salah eta. Minta. Tadi, ini bahasa Korea yang mana ya? Kok saha eta? Kalau dilihat di video klipnya nih, ini kan sebenarnya walaupun ceritanya tentang ya perselisihan gitu ya, tapi kan pembawaannya tuh lebih fun juga kan, terus lebih ada kayak ada lucu-lucunya gitu. Itu emang konsepnya dari Riri atau gimana? Aku lebih ke serahin sama director aku sih, sama Kalando ya. Jadi dia yang merumuskan MV ini untuk jadinya seperti apa, terus mengacu ya brainstorming sama aku juga, aku maunya kayak gimana. Ada juga beberapa scene yang tadinya nggak ada gitu, pas di lokasi syuting akhirnya oh ya udah bikin kayak gini lucu juga gitu. Ada yang kayak gitu-gitu juga. Oke, tapi idenya kenapa memilih colorful ya kan? Ini kan kalau di beberapa scene kan semua kan hampir colorful ya. Bener. Ini kenapa? Karena moodnya cheerful. Oke. Dan Moodnya proses cheerful. sudah move on gitu ya. Dan udah move on gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan kayaknya lebih ke warna yang nude kayak gitu kan. Terus sebelum-sebelumnya tuh aku selalu syuting outdoor. Oke. MV-nya untuk kali ini pertama kalinya aku syuting di studio aja, indoor. Itu kesusahannya syuting di outdoor sama indoor. Kalau indoor kan berarti kan harus lebih berekspresif kan. Iya benar. Ini kalau boleh tahu nih kesusahannya seperti apa sih? Apa ya? Apa, kesusahannya alhamdulillahnya nggak terlalu banyak yang kendala seperti gimana banget. Lebih ke paling ngejaga mood aja ya. Oke. Supaya tetap mukanya cheerful gitu kan, tetap semangat kayak gitu, karena kan syuting seharian lumayan menguras tenaga juga gitu. Oke, jadi satu video itu maksudnya video itu satu hari. Satu hari benar-benar dirampungin. Oh wow, capek banget. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi ya, jam 8. Jam 8 sampai malam jam 9 atau 10-an gitu. Wah, panjang itu saya udah ya. ngebayangin sih capek banget. Kalau capek tuh balur kutus-kutus Riri. Wah, bisa. Malamnya relaksasi gitu pakai kutus-kutus ya. Betul, bisa kan masuk ya? Bisa. Kita balik ke MV-nya. Kalau tadi kan berarti ada Riri juga menyumbang konsepnya juga. Terus habis itu juga ada yang langsung impromptu di situ langsung kayak ini nambah ini kayaknya lucu gitu. Terus pada awalnya berarti konsep awalnya tuh memang udah ada beberapa yang kayak nanti ada yang kejadiannya kayak gini itu ada berapa dan terus habis itu yang jadi gitu. Ada yang nggak jadi juga atau gimana nggak? Lebih ke nambah sih. Kalau yang udah dirumusin pertama itu memang semuanya pasti running gitu kan. Kayak aku dinner, terus ada juga aku scene yang nyanyi lip sync-nya. Itu semua udah di udah di planning gitulah. Tapi yang langsung on the spot nih, kayak misalnya pas opanya kena ketumpahan air gitu kan, itu tadinya nggak ada tuh. Itu tadinya nggak ada. Saya kasihan lo lihatnya lo. Jadi basah kan. Terus habis itu dia pakai buka baju lagi. Itu konsepnya buka baju dari mana? Tadi kita Apakah itu ide kaget. awal? Iya, Tadi bener. kita kaget. Wah, kenapa dia buka baju? Ini sengaja saya kayaknya. Emang sengaja. Tadinya emang nggak ada. Scene itu tuh nggak ada. Cuman supaya lebih lebih greget aja. Karena kan si ceweknya ini bikin salah mulu sampai bikin dia kesel banget. Nah, puncak keselnya itu waktu dia kesiram gitu, terus langsung buka baju. Wah, ini bahaya sih Sobat Fox ya. Jadi kalau Sobat Fox bakal ngulang-ngulang terus gitu, diulang. Bagian disiram air ya, biar dia kesiram air terus. Tapi banyak yang komen kayak, gimana? kenapa scene yang itu sebentar banget? Saya udah nebak. Waduh. Saya udah nebak gitu ya.
Berarti besok harus dikasih versi yang panjang. Oh ya, extended version tapi bagian tengah itu doang. Itu doang diulang-ulang gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kalau kita ngomongin tentang ini baru single ya. Ada total berarti ada 5 ya? 5. 5 single. Untuk rencana ke depan untuk album kira-kira di berapa single? Ada nggak nih? Rencananya harusnya sih kalau EP tuh lagu ke-6 ya. EP gitu kan. Tapi kita juga aku yang masih mikir untuk bikin EP tuh gimana ya? Gimana tuh? Gimana ya? Jujur aku kayak masih pengen ngeluarin single-single dulu. Cuman untuk rencana bikin EP ada sih. Oke. Tahun ini, tahun depan? Rencananya kalau nggak tahun ini mungkin tahun depan. Oke. Kalau tadi udah sempat disinggung sedikit nih kan udah nyiapin juga lagu baru nih buat yang selanjutnya. Itu boleh dikasih tahu nggak sedikit aja misalnya tentang apa atau apa teaser yang bisa dikasih gitu. Dikit aja. Lagu ini tuh sebenarnya balik lagi ke galau sih. Galau. Makanya aku kayak mikir apa aku bikin lagu baru aja yang cheer loh, yang lebih cheerful gitu. Karena kan udah mulai move on nih dari si Sengaja Salah, tapi ya masih didiskusiin sih akan seperti apa. Mungkin juga banyak kan lagu yang misalnya lagunya galau tapi aransemen musiknya tetap fun gitu, bisa juga. Oke, galau gara-gara putus dari hubungan yang toksik kemarin mungkin ya. Bukan. Lebih ke belum move on. Masih ada di posisi ini gue mau lanjut apa enggak ya? Oke. Terakhir deh, Riri ajakin untuk Sobat Fox dengerin dan juga nonton video klipnya yang udah diupload di YouTube atau mungkin di beberapa platform streaming. Ada juga di Fox Radio, juga boleh di request juga Sobat Fox ya. Silakan. Oke, Sobat Fox, jangan lupa sering-sering request lagu Aku Sengaja Salah di Fox Radio pastinya. Dan bisa didengerin juga streaming lewat Spotify, lewat Joox, Langit Music, Apple Music, YouTube Music, dan bisa nonton langsung juga MV-nya di channel YouTube Inspire Music. Oke. Dan kayaknya ini udah gak sabar banget Sobat Fox ya, karena habis ini Riri bakalan langsung nyanyiin. Kalau tadi kan kita denger nih yang nggak live-nya, yang udah dipersiapkan, di-record dan di mastering dan semuanya. Nah sekarang kita mau dengerin live-nya nih. Oke, udah ready? Ready. Oke, Sobat Fox, and now please welcome Riri Sengaja Salah, spesial untuk Anda Sobat Fox.